Oke, di sini kita coba mempelajari cara menggunakan program Power LED untuk mengkontrol lampu LED matrix via WiFi. Di sini kita coba memprogram melalui handphone Android. Langkah pertama adalah di sini kita nyalakan WiFi. Pastikan juga panel LED-nya sudah nyala. Lalu di sini abaikan. Kalau sudah pernah terkoneksi sebelumnya, otomatis apabila WiFi panel atau panel itu nyala, lalu WiFi di handphone nyala, dia akan terkoneksi otomatis. Tapi apabila belum pernah, kita masuk ke bagian setting, masuk ke bagian WiFi, lalu di sini akan tertera alamat WiFi panel LED matrix tadi. Contoh, misalnya kita menggunakan TFSW, di sini akan keluar TFSW sekian-sekian. Kita tinggal klik connect. Selesai, dia akan terhubung otomatis. Setelah terhubung, kita coba buka program nih, XLG Power LED Pro. Kenapa harus yang Pro? Biar kita bisa mendesain lebih maksimal. Kalau yang biasa, kita hanya bisa mendesain satu tulisan dalam satu baris tulisan, tidak bisa dua baris. Nah, di sini kita jalankan. Di sini tertulis please connect WiFi, karena di sini saya tidak menghubungkan WiFi. Apabila sudah terkoneksi, maka dia akan koneksi otomatis. Kita pertama adalah search panel. Kita klik. Apabila tadi sudah terkoneksi, dia akan mendeteksi otomatis. Terus langkah kedua pada bagian toolbox. Di sini ada banyak bagian. Pertama, kita masuk ke panel setup. Di sini dia minta password. Masukkan 168. Klik OK. Nah, di sini ada color type. Jika kita menggunakan panel yang merah saja, kita klik R. Jika merah dan hijau, klik RG. Jika panel itu 3 warna, klik RGB. Di sini kita memakai merah saja, klik R. Terus di sini panjang. Satu buah panel LED P10 panjangnya adalah 32 dan lebarnya 16. Jika kita memakai 3 panel P10 yang digabungkan, berarti panjangnya 96. Lebar ke bawah 16. Lalu di sini setting, ambil yang P10. Down, lalu klik OK. Di sini keluar karena tidak terkoneksi ke WiFi. Kita abaikan saja. Kalau dia sudah terkoneksi, dia akan otomatis selesai. Lalu di sini ada bagian font download. Nah, di sini cukup diabaikan saja karena di sini font download ini jenis-jenis fontnya terlalu sedikit. Langkah lebih praktis, kita cukup mengkopikan font pada komputer atau laptop ke dalam program Power LED ini. Bagaimana cara mengkopinya? Kita keluar dulu. Copy font yang dikehendaki, yang tersimpan di komputer. Contoh di sistem Windows 32 font. Nah, pilih font yang sesuai selera, lalu kita copy ke sini. Masukkan ke bagian device storage. Di sini ada Power LED. Di sini ada fonts. Nah, pastikan pada bagian ini. Otomatis semua font yang ada di dalam ini akan terbaca langsung ke program Power LED-nya.
Kita kembali lagi ke program PowerLED. Setelah selesai di setting, kita kembali masuk ke bagian program edit. Nah, di sini akan saya jelaskan satu-satu. Pada bagian add program, kita akan menambah sebuah program. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nih, seperti ini. Dan yang lain-lain. Ini adalah program yang terpisah. Nah, program mana yang akan kita tampilkan kepada panel, kita cukup checklist. Contoh di sini saya akan menampilkan ini sama jasa dan nomor HP. Kita tinggal send program. Lalu bagaimana cara untuk membuat baru? Contoh di sini kita buat satu buah program. Kita klik add. Lalu di properties, apabila kita ingin menampilkan hanya satu baris, kita tinggal setting panel kita panjangnya berapa. Jika tadi pas kita setting panel sudah terkoneksi ke WiFi, otomatis berapa yang kita setting di setting panel tadi akan langsung tertera di sini. Tetapi karena di sini belum terkoneksi ke WiFi panelnya, kita anggap saja kita manual. Sini panjang 96 dan lebarnya 16. Oke. Nah, ini adalah yang di dalam lingkaran hijau, itu adalah panel kita sekarang, panjangnya dan lebarnya. Sekarang masuk ke bagian partition borders. Nah, jika kita ingin menampilkan efek border, animasi border yang di pinggir-pinggir seperti yang di lingkaran hijau itu, kita tinggal checklist. Lalu edge ini adalah jenis border yang diinginkan. Contoh nih, banyak pilihan, jadi kita pilih random. Terus speednya kita atur menjadi 14. Color, karena sini panelnya warna merah, kita ambil red. Nah, sekarang masuk ke bagian setting text. Misalnya kita ingin mengganti tulisan menjadi welcome. Tuh, kita enter. Untuk menambah jarak, kita enter lagi my home. Seperti itu. Antara my sama home lebih baik kita beri 2 spasi. Terus di sini actionnya, karena di sini kita memberi spasi enter, jadi nanti maksudnya tulisan ini akan tampil satu persatu. Contoh welcome, lalu masuk ke to, terus masuk ke my home. Jadi di sini actionnya kita pilih random. Terus pada bagian size, di sini kita ambil, karena di sini lebarnya 16, maksimal hanya bisa di 10 atau 12, itu pun tergantung dari font yang kita pakai. Contoh di sini saya pakai yang 10 saja. Nah, hasilnya seperti itu. Terus jenis font. Nah, font yang tadi sudah kita masukkan akan tertera di sini. Contoh di sini saya mau mengambil tipe Cambria. Terus seperti itu. Terus size-nya saya bikin ke 12. Seperti itu. Lalu di sini horizontal kita ambil center. Terus ini bisa kita setting. Beda font, beda penyetingan pada bagian vertikal. Pada bagian font Cambria ini, jika kita pilih Elite Top, dia akan berada pada seperti ini posisinya nanti. Jika kita ambil posisi tengah, dia seperti ini. Jika kita ambil posisi bawah, dia akan posisi rata tengah. Jadi kita ambil yang ini aja untuk jenis tulisan yang ini. Lalu di sini supaya dia bisa berada di tengah, kita tinggal nambah spasi pada bagian welcome. Seperti
seperti itu. Nah, sesuaikan sama selera. Jadi nanti ketika kita upload yang ini, welcome ini akan berada di tengah, begitu juga to, begitu juga my home. Dan di pada bagian to ini kita kasih spasi yang banyak. Jadi antara to sama tulisan my, dia tidak menyatu langsung. Seperti misalnya di contoh di bagian welcome ini nanti akan keluar seperti welcome to my, habis itu baru home. Jadi di bagian to kita kasih spasi yang banyak biar dia tidak menyambung ke tulisan my. Oke. Terus pada bagian speed ini akan sangat cepat. Makin kecil speed itu akan makin cepat pergerakannya. Jadi di sini kita ambil 30 seperti itu. Lalu kita back. Nah, terus coba kita klik lagi. Kita bisa mengubah nama programnya menjadi contoh 1. Oke. Back. Nah, ini adalah program yang tadi kita buat. Lalu kita bisa membuat satu program yang berbeda lagi. Jadi satu program tadi terdiri dari 2 teks yang berbeda efek. Kita add program. Nah, di sini panel sudah kita setting dulu ke 96. Terus pada sini ganti jadi 16. Terus partition border, karena kita akan menampilkan 2 baris teks yang berbeda. Jika kita kasih border, tulisan tadi akan terhimpit. Jadi lebih baik tidak dikasih border. Langsung ke bagian teks. Kembali ke properties dulu. Nah, kita ingin menampilkan 2 baris teks yang berbeda efek. Jadi logikanya begini. Panjangnya kita tidak usah diubah. Kita cukup fokus ke bagian lebar. Di sini lebar 16 kita ganti menjadi 8 karena 16 dibagi 2 adalah 8. Hasilnya seperti itu. Masuk ke bagian teks. Contoh di sini kita tulis menerima. Lalu di sini pada bagian tulisan menerima, dia akan terus tampil sampai tulisan yang kedua di baris kedua selesai di loading semua. Jadi di sini kita ambil efek yang salah satu dari semua ini kecuali continuous move. Terserah mau move up, left, up, down, right, kecuali 4 ini. Kita misalnya pilih where. Nanti dia akan efeknya berbeda. Jika mau diambil random juga bisa. Tapi nanti dia pasti ketemu sama yang namanya continuous move. Jadi kita pilih yang selain itu saja. Biasa saya memakai yang tipsy. Terus pada bagian font kita ambil contohnya di sini Times New Roman. Nah, jika kita pakai Times New Roman, biarpun tulisannya kita kecilkan seperti jadi 8 begini, dia pasti tetap akan terpotong. Terus jika kita upload, tulisan ini tidak sempurna karena diperkecil, kecuali kita memakai LED, panel LED-nya yang ke bawahnya 32 yang besar, barulah tulisan Times New Roman ini sempurna. Jadi lebih baik kita ambil yang standar seperti Arial atau di sini biasa saya pakai konsola seperti ini, standar atau default seperti ini. Lalu setting di center karena tulisan menerima ini tidak bergerak kemana-mana. Nah, lihat di sini kita coba rata atas, dia terpotong bawah,
tengah dia terpotong atas, jika kita bottom lebih terpotong di atas. Nah, kita harus sesuaikan font ini sampai dapat yang betul-betul cocok dan tidak terpotong. Contoh saya pakai di sini monospace masih terpotong. Saya pakai Arial masih terpotong. Saya pakai Tahoma, coba kita geser, masih juga terpotong. Terus kita pakai Cambria, kita ambil middle, up, bottom, masih terpotong. Berarti kita coba konsola. Tuh, seperti itu, tidak terpotong. Nah, lalu kita coba ganti namanya menjadi contoh 2. Klik OK. Nah, di sini kita masih bisa menambah teks untuk baris bawah. Klik Add Text. Lalu masuk ke bagian Properties, kita setting lagi panelnya, panjangnya tetap 96. Lalu lebarnya tetap 8. Nah, di sini sampai di sini dia akan menimpa pada tulisan yang pertama kita buat tadi. Bagaimana untuk menggesernya ke bawah? Di location X ini adalah untuk bagian vertikal. Jika kita isi nilainya, dia akan bergeser ke sebelah kanan. Contoh, kita isi 9, dia akan bergeser. Jadi X kita abaikan, kita pindah ke Y, kita isi jadi 8. Yang X kita isi jadi 0. Nah, seperti itu. Lalu partition border sama seperti tadi, jangan diisi. Teks kita ganti jadi konsola. Size kita rubah jadi 8. Di sini kita setting seperti ini. Yang di atas sudah menerima, yang di bawah tinggal isi sesuai selera. Usahakan tulisan kapital semua, biar tidak ada naik turun ketika ketemu huruf kecil seperti P yang punya spasi ke bawah kan, dan yang lain-lain. Jadi usahakan kapital seperti service HP. Laptop kasih spasi. Terus contohnya aksesoris kasih spasi. Terus kartu internet, terserah mau sampai seberapa panjang. Lalu contohnya di sini scan virus. Lalu di ujungnya dan lain-lain. Nah, cukup sampai di sini contohnya. Terus pada bagian action, tulisan ini kan panjang. Jadi otomatis kita butuh dia untuk bergerak terus ke arah kiri atau kanan. Terserah disesuaikan. Di sini pada bagian action kita pilih continuous move left. Dia akan bergerak ke kiri. Speednya kita atur menjadi 37 atau 35 minimal, biar gampang terbaca ke orang. Apabila kecepatan, tulisan ini tidak akan jelas terbacanya. Lalu pada bagian properties ini tetap seperti biasa. Yang pada bagian vertikal kita ambil middle, tengah. Oke, sampai di sini sudah selesai. Lalu kita back. Nah, jadi ini kita tinggal send program.
Kita klik send program. Nah, di sini apabila sudah terkoneksi, dia akan otomatis memprogram panel LED tadi. Dan yang ditampilkan adalah sesuai dengan program yang kita buat. Seperti ini. Jadi cukup gampang menggunakannya. Nah, di sini ada contoh lain. Jika misalnya tidak ada tamu atau kawan yang ingin datang, kita standby-kan saja dua program yang sudah kita buat tadi. Jika ada teman yang mau datang, kita pengen memberi kata sambutan, kita tinggal mengganti. Nah, di sini kita uncheck. Di sini kita standby-kan satu program. Contoh di sini saya bikin Jahil 1, Jahil 2. Kita klik di Jahil 2. Nah, di sini saya klik tulisan di sini welcome Surya Wijaya Sempa. Sempa itu semangat dan kompak, bukan sempak yang sering kita pakai, berbeda. Jadi tulisan ini saya standby-kan di sini. Apabila teman saya mau datang, saya tinggal mengganti nama mulai dari misalnya yang datang contoh John ataupun yang lain-lain. Atau di sini saya bikin aja Fir Aun. Nah, seperti itu. Di sini sudah kita set sebelumnya. Seperti tadi cara setnya. Kita back. Jika kita ingin memberi kata sambutan, kita cukup uncheck yang contoh 1, contoh 2, lalu kita cek yang Jahil, kita klik send program, selesai. Apabila sudah cukup diketahui oleh yang teman kita tadi, kita ingin kembalikan ke seperti biasa, kita tinggal uncheck, cek contoh 1, contoh 2, lalu send lagi, selesai. Jadi cukup simple. Nah, di sini dua contoh sudah saya berikan. Contoh terakhir, kita bisa menambah namanya waktu, jam, atau tanggal. Kita lihat pada bagian program time yang saya buat. Nah, lihat di sini. Di sini terdiri dari dua program yang berbeda. Di sini menampilkan hari, lalu jam. Di sini menampilkan tulisan running text. Di sini kita bisa menambah menu ini pada bagian ini, add time. Kenapa time bukan clock? Jika kita pilih clock, yang keluar di sini adalah logo jam bulat. Ada jarum menit, jarum jamnya, jarum detik. Tapi itu bisa kita gunakan secara maksimal jika kita memakai panel LED yang lebarnya 32. Jika masih lebar 16, itu tidak akan kelihatan sama sekali efeknya. Yang ada kita nggak tahu waktunya jam berapa. Jadi lebih maksimal untuk lebar 16 kita memakai time. Di sini juga ada menu temperatur jika memang panel kontrol kita sudah support untuk menampilkan suhu temperatur. Di TFSW yang biasa itu belum ada temperatur. Jadi hanya bisa memaksimalkan jam dan hari ataupun tanggal. Kita klik pada bagian time. Di sini properties, lebarnya berapa, panjangnya berapa. Di sini tanpa partition border. Kita masuk ke bagian time. Di sini kita bisa memilih multi line atau single line. Jika kita pilih single line, dia akan seperti ini. Jadi kita lebih baik dia banyak makan panjangnya. Kita ambil yang multi line aja. Terus di sini kita bikin, nah seperti itu, 25. Terus pada bagian sini kita bisa menyesuaikan apa yang bakalan kita tampilkan. Contoh di sini saya menampilkan hari.
Tuh contohnya, kita bisa memilih format hari yang akan ditampilkan, apakah sesuai sama dengan aslinya seperti Sundai, Mondai, dan seterusnya. Di sini saya mengambil potongannya saja seperti Mon. Lalu pada bagian time, jika kita klik, di sini banyak format yang bisa ditampilkan. Nah, di sini biar simple dan tidak memakan banyak tempat di panelnya, saya ambil yang simple aja seperti ini. Seperti itu. Terus 7.00 sesuai jam sekarang. Nah, jika kita ingin menampilkan tanggal tanpa menampilkan waktu, hari dan tanggal, uncek pada bagian time, cek pada bagian date. Date-nya kita pilih seperti yang simple aja. Seperti ini. Tuh. Tapi di sini tetap banyak makan ruang. Makanya saya tidak menggunakan date, saya pakai time. Jadi yang ini bisa maksimal. Kita kembalikan, kita tutup, otomatis menyesuaikan sama sebelahnya. Sekarang masuk ke bagian running text-nya. Lihat di sini kita klik property, saya menggunakan partition border. Tetap seperti biasa, animasi random, speed 14, dan tulisan yang saya bikin seperti ini, welcome to Trendy Cellular. Efeknya continuous move left, tulisannya Times New Roman. Nah, di sini saya bisa membesarkan ini, tulisan ini, jika kita perbesar Times New Roman, jika hanya menggunakan satu baris, tidak dua baris seperti tadi, dia bisa maksimal, kelihatan lekukannya, dan tidak menyatu antara tulisan satu dan huruf yang satu sama huruf yang lainnya. Dia terpisah. Di sini saya pakai size 14. Tapi dengan syarat properti di default. Jangan di bold. Kalau di bold dia bisa menyatu setiap hurufnya. Jadi ambil yang default saja biar terpisah. Nah, seperti itu. Cukup simpel. Jadi sampai di sini tutorial cara menggunakan program PowerLED Pro. Oh ya, ada satu lagi. Kita back dulu, kita masuk ke bagian toolbox lagi. Di sini ada WiFi setting yang belum saya jelaskan. Nah, jika pertama kali kita menggunakan panel TFSW ini, pada bagian WiFi-nya tidak di password sama sekali dan namanya masih default. Contoh panel TF sekian sekian sekian. Nah, ini bisa kita rubah, masuk ke WiFi setting. Nah, ini adalah nama default setiap kita menggunakannya. Pertama kali menggunakan, passwordnya blank. Ini bisa kita ganti namanya sesuai dengan selera dan password kita isi maksimal 8 karakter. Tidak bisa lebih dari 8 karakter. Kenapa? Apa fungsinya ini? Biar panel LED kita tidak dihack oleh orang yang tahu sama program PowerLED ini. Jika ada yang bisa menghack, maka akan terjadi kejadian seperti yang lagi hot di berita, Videotron yang dihack oleh orang, ditampilkan video porno. Nah, pada bagian PowerLED ini, jika kita tidak isi password, orang yang mengerti cara menggunakannya, dia bebas mengakses panel LED kita, mengganti tulisan sesuka dia. Maka lebih baik kita ganti namanya, kita pasang password. Jadi hanya kita yang bisa mengendalikan panel kita sendiri. Oke, cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Selamat pagi.